Shalom, selamat siang Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan kita bisa berkumpul lagi di kesempatan hari ini, hari Sabtu, tanggal 29 Mei ya, dalam pertemuan rutin pengurus hamba-hamba Tuhan API. Kita mau memulai persekutuan kita hari ini dengan kita bersama-sama akan mengangkat pujian seperti rusa yang haus rindu aliran sungai. Pribadi yang mengenal
hari ini kami naikkan syukur kami Tuhan di hadapan-Mu. Di tempat ini kami bersyukur. Dan tempat ini juga Tuhan kami naikkan syukur pujian kami di hadapan-Mu. Karena kami tahu Engkau Allah yang memelihara kami, Allah yang memberkati kami, Allah yang selalu membentengi kami di dalam setiap langkah dan perjuangan kami, untuk kami senantiasa melebarkan sayap Injil di tengah-tengah di mana kami berdiri, Bapa. Hari ini kami siap mendengarkan firman-Mu. Engkau teguhkan hati dan pikiran kami, berikan kami hikmat untuk kami dapat memahami, dan berikan kami kekuatan untuk kami mampu untuk melakukan firman-Mu. Biarlah firman-Mu Tuhan yang berkata-kata melalui bibir lidah hamba-Mu. Hanya Tuhan dan Roh Kudus yang senantiasa akan selalu menggemakan firman di hati kami masing-masing. Hati kami siap menerima firman-Mu. Dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Selamat pagi. Siang. Salam. Saya akan membaca satu ayat, dari kitab Filipi pasal yang kedua. Saya akan baca ayat 1 sampai ayat yang keempat. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Amin. Di dalam sebuah kumpulan baik organisasi yang terorganisator, yang terpimpin, itu merupakan sebagian dari satu anggota tubuh, di mana organisasi itu satu tubuh yang memiliki berbagai macam anggota. Di sini Paulus menggambarkan waktu dia mengalami kesulitan ketika Paulus memimpin sebuah jemaat di Filipi dan Paulus terpenjara. Dan dia melihat ketika Paulus di penjara, jemaat di Filipi ada goncangan. Mereka mulai mementingkan diri, mereka mulai lari satu sama lain, tidak terarah. Dan Paulus di sini menegaskan kepada jemaat tersebut, sekalipun aku ada di sini, kalian tetap memiliki semangat. Sekalipun Paulus tidak mau menyandarkan sukacitanya kepada jemaat, tetapi Paulus juga tidak menganggap bahwa jemaat itu yang harus memberi sukacita kepada Paulus. Paulus memiliki sukacita, makanya Paulus mengatakan, agar sukacitaku bertambah. Dengan apa? Jemaat di Filipi, jangan mementingkan diri sendiri. Mari bersatu di dalam satu roh. Mari bersatu di dalam satu jiwa. Demikian dalam kepengurusan divisi apa? Kita singkirkan kepentingan pribadi. Kalau kita mau memfokuskan untuk kepentingan bersama dalam satu tujuan, karena di sini kebersamaan itu bukan dari eksternal saja, tapi internal. Di sini kebersatuan bukan dari tubuh saja, tapi pikiran dan tujuan. Tujuan yang disamakan. Kalau ada kebersamaan, tidak ada lagi yang melemahkan satu sama lain.
Kalau ada kebersamaan, kalau seandainya seperti umpama kemarin saya ketua panitia, ada mungkin kekurangan, yang lain tidak malah menerobos atau mungkin menjorokkan atau mungkin melemahkan dengan berkata, kan dia yang ketua, dia kan yang dipilih. Tidak. Justru kita satu untuk menunjukkan kepada orang luar di lain divisi satu bahwa kita ada kesatuan, mendukung, pikirkan bersama. Bila perlu ayo undang bareng, menyingkir ke suatu tempat, kita berbicara bareng, ini gimana, ada masalah. Itu kan urusannya dia bagian rohani, ini kan urusannya dia bagian bendahara, ini kan urusannya dia bagian organisasi. Tidak ada. Kita satu tubuh. Dan kepala itu hanya Kristus. Ya sebagai kepala yang mau mengurangi kebersamaan. Kalau nggak ada kebersamaan, bagaimana bisa berjalan sebuah organisasi? Dan Paulus memberikan contoh kepada begini. Kebersamaan di dalam sebuah kepemimpinan, satu sama lain di dalam keanggotaan itu sama, tidak ada yang beda. Bersuara oleh tapi dengan satu tujuan. Dan saudara kasih Tuhan, dari sini saya belajar, tapi saya mendengar, dan saya terus terang. Saya ingin berkata kepada saudara, karena saya mendengar katanya saya memakai uang kas. Waktu kalau saya pas lagi ada rapat, jujur saja, yang saya keluarkan itu uang pribadi saya. Waktu rapat saya beli maaf ya, bukan ingin menunjuk, tapi untuk menghapus semua kata-kata bahwa saya mempergunakan keuangan. Sudah ada laporan, saya buat detail. Cuman memang sudah 2-3 bulan yang lalu tinggal 116. Dan untuk membayar wifi memang kita masih menunggu inden. Saya sudah kontak Telkom, nanti hubungan saya. Jadi semua yang saya beri, semua saya kasih. Sebetulnya saya tidak mau ngomong, tapi kalau saya mendengar jadi telinga saya ini panas. Bukan panas, rancu ya. Saya ngomong sopo. Ya ada, jadi ada kata-kata yang saliwang itu ya supaya ini diredam. Nah nanti kalau sudah selesai ini semua, keuangan mau saya serahkan ke bendahara. Karena kemarin waktu saya membuka tabungan itu memang saya yang membuka, karena yang lain mungkin tidak bisa, karena ini secara organisasi, nama organisasi. Jadi persyaratan itu semua ada pada saya, baik hukum-hukum ada saya, maka saya mengajukan itu dan atas nama saya dan Pak Nathanael. Jadi kalau saya secara pribadi mengambil sendiri pun tidak bisa. Ya, keuangan itu harus ada Pak Nathanael karena berdua tanda tangan. Jadi seperti itu. Jadi keuangan itu digunakan hanya untuk organisasi. Jadi yang saya minta itu kebersamaan, tidak saling menyalahkan. Yes. Ya. Dan juga kalau ada uang organisasi, gunakan untuk organisasi. Ya. Mari bersama-sama bangun. Kalau kita sudah membentuk, dibuka kemurahan oleh Tuhan, Tuhan sudah memulai, teruskan itu dalam kebersamaan. Ya. Di dalam tuntunan kuasa Roh Kudus kita dimampukan. Dan kita bekerja ini bukan untuk lebih kesombongan dengan yang lain, tapi kita dipercayakan Tuhan sebuah tugas untuk melayani pendeta-pendeta. Jadi mari tuangkan pikiran saudara bersama. Kalau sudah menjadi keputusan, sudah berjalan, bila ada satu yang kekurangan, satu sama lain dukung bersama. Ya, jangan saling menyalahkan. Ini yang diinginkan Tuhan. Inginkan timnya Paulus waktu itu, supaya jemaat di Filipi jangan pecah. Paulus sendiri memikirkan jemaat di Filipi dan bersuka cita karena mereka. Kenapa? Karena mereka masih tetap ada jemaatnya. Cuman ketika Paulus dipenjara, mereka kehilangan kepercayaan. Nah, saya katakan, ketika kita ada masalah, jangan sampai kita kehilangan sesuatu kepercayaan.
lalu mencari salah, lalu menuduh itu tanggung jawab A, si, B, dan berbagai hal. Tapi pikirkan bersama. Maka kalau ada kayak gini, seseorang yang diserahkan tanggung jawab, dia berani. Karena apa? Yang lainnya saling mendukung. Tapi kalau diserahkan tanggung jawab, kalau yang lain tidak dukung, udahlah saya yang lain aja. Saya tidak mau. Kita mau supaya DPC ini baik dan maju. Yes. Dan secara organisatorisnya juga bagus. Nah, kalau ada sesuatu masalah, kita selesaikan di antara pengurus bersama. Ya. Kita datangi orang itu maunya apa? Jujur saja, kalau kita ada masalah satu, kalau tidak ada yang jalan satu, pincang urusan ini. Ya. Maka ada satu kerukunan. Nah, kalau memang perlu karena mungkin kebebanan hatinya, kalau memang harus pemilihan yang lain, ya harus. Itu namanya secara gentle. Karena apa? Tidak bisa bertanggung jawab atas apa yang telah dibebankan. Bukan berarti dalam sebuah acara loh, tapi dalam tanggung jawab. Itulah gunanya kepengurusan. Satu sama lain saling mendukung. Tidak ada, waduh saya kok tukang kesir tetok, enggak. Semua sama. Malah justru di dalam sebuah organisatoris yang paling banyak kerja itu yang paling dilihat orang. Ya, daripada yang duduk di kursi. Nah, itu Bapak Ibu, sekalipun yang di bawah paling banyak kerja itu yang dikenal oleh banyak organisasi yang lain. Oh, saya ngerti ini Mas Teguh yang sini mirang-miri kesana kemari. Nah, itu yang dikenal. Malah yang duduk di kursi malah enggak. Saya belum tahu kalau itu pengurus API. Baru contoh seperti itu. Ya, karena yang tahunya wira-wiri itu Mas Teguh kesana kemari. Ini surat itu. Ya. Nah, ini Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan. Mari bersama-sama dukung API, duduk kursi. Ya, dukung API apa yang diprogramkan bareng-bareng disetujui atau tidak. Kalau disetujui, jalankan. Dan di sini yang dikatakan Paulus, cobalah sedikit untuk meninggikan kepentingan pribadi. Jangan mencari keuntungan. Ya, kalau kita dalam organisasi, kita mencari keuntungan, kita rugi di dalam Tuhan. Karena Tuhan katakan, udah berkatmu cukup di situ. Jasamu nggak ada. Tapi ketika kita tidak mencari keuntungan, Tuhan melihat jasa kita dan Tuhan sendiri memberi berkat kepada kita. Apa adanya? Ya segitu-segitu. Bila perlu ya saya uang kantong saya tak tambahin untuk melengkapi. Tidak apa-apa, tidak rugi. Ya. Kita pengurus, maaf kata, jangan menilai diri kita miskin. Nilai diri kita tuh kaya dengan iman. Ya. Karena apa? Saya sudah lalui sendiri. Ketika saya mendahului terus sendiri, itu balik, tapi di balik itu ada berkat juga Tuhan berikan. Makanya selalu saudara kasih Tuhan. Kalau kita melengkapi yang kekurangan, kita menjadi yang terutama. Karena yang melengkapi itu dinilai Tuhan itu sebetulnya lebih dari yang kekurangan. Jadi, wah saya ini tidak bisa ini loh, saya tidak mampu untuk kerja seperti ini. Bukan kamu yang memampukan, tapi Tuhan yang memampukan. Karena apa? Karena saya dipanggil waktu jadi hamba Tuhan. Saya bilang waktu pernah Tuhan, saya tidak mau jadi pendeta. Saya makanya kerja sekuler di Jakarta. Karena saya tahu jadi pendeta kayak apa, apalagi pendeta keturunan. Bapak saya pendeta. Nah, bapak saya pendeta, saya pendeta. Ini pendeta apa? Ya. Nah, kalau saya mau supaya Tuhan sendiri yang panggil, bukan bapak saya mengajak. Saya kerja sekuler di Jakarta, oke lah. Inventaris mobil ada, rumah ada. Sekitar tahun 95
Di Jakarta saya gaji sudah 5 juta. Kalau sekarang sudah berapa? 30. Ya. 50. Ini saya menikmati. Jadi direktur. Tapi dalam sebuah malam saya dipanggil Tuhan lewat sebuah penglihatan. Ini apa Tuhan? Itu yang saya tidak tahu. Ternyata Tuhan mengantarkan saya ke sekolah teologi. Abdiel. Nah waktu saya pulang, saya langsung pergi. Papa mama saya bingung. Loh, ini Jonathan gimana? Dari mulai jam 3 pagi sampai seminggu kemudian baru saya Jalan pulang. kaki. Saya pulang seminggu kemudian, berangkat hari Senin, hari Jumat saya pulang. Ditanya sama mama saya langsung duduk. Pak, Mi, saya mau jadi pendeta. Saya sudah menemukan sesuatu. Haleluya. Dan di situ saya baru lihat papi mami berlutut menangis. Kamu tidak tahu, ini pergumulan papi mami. Saya tidak mau anak-anak tahu, cuma saya mau Tuhan pilih siapa penerus buat pelayan saya. Ternyata kan. Kalau memang sudah Tuhan buat, saya serahkan semua sama Tuhan. Dan ternyata bukti pemeliharaan Tuhan sampai hari ini, Tuhan selalu setia. Dan Tuhan selalu mencukupi, bahkan lebih. Karena saya tahu, kalau Tuhan yang pilih, Tuhan sudah mencukupkan. Dan Tuhan akan memberkati. Demikian juga dalam kepengurusan. Mari tunjukkan komit kita bersama, kebersamaan kita bersama, kita satu tubuh, saling melengkapi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepada Tuhan atas segala rahmat dan anugerah Tuhan. Sebab Tuhan sangat baik bagi kami. Dan kami percaya Tuhan tidak meninggalkan kami, terkhususnya saat ini Tuhan Divisi API Kabupaten Banyumas, di mana Tuhan sudah mengawalinya, walaupun berbagai rintangan dan halangan terjadi di dalam proses pelantikan kepengurusan, baik di dalam organisasi pun, tetapi kami yakin dengan adanya segala suatu masalah dan tantangan, itu merupakan sebuah hal untuk kami ingin lebih maju lagi. Apa yang Tuhan izinkan bebankan dalam hidup kami, pengurus semua, itu menjadi sebuah keikhlasan kerelaan kami untuk kami melayani Tuhan melalui Divisi API Kabupaten Banyumas. Jadikan kami berkat, dan biarlah kami Tuhan satukan dalam tujuan kami untuk senantiasa dapat bekerja di wilayah Kabupaten Banyumas dan sekitarnya demi kemuliaan nama Tuhan. Bahkan bagi gereja-gereja di Kabupaten Banyumas ini Tuhan, kami serahkan dalam tangan dan hanya kepadamu kami berserah. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Hidup banget.